Setelah Jinran pergi, Qin Yichen juga kembali ke daerahnya sendiri. Dengan bekerjanya tubuh maha tinggi, dia terus menyerap energi di wilayahnya sendiri. Pada saat yang sama, pikirannya diperiksa dengan hati-hati di setiap sudut tubuhnya, tetapi tidak peduli bagaimana Qin Yichen mencari, dia tidak menemukan kelainan, seolah-olah energi menakutkan yang baru saja begitu kuat belum memasuki tubuh normalnya. Setelah mengamati dalam waktu lama, masih belum ditemukan kelainan. Qin Yichen hanya dapat memulihkan pikirannya dan menjalankan teknik kultivasi untuk menyerap energi dengan cepat di area ini. Dengan penyerapannya, energi putih susu di air dalam bersiul ke arahnya di dalam tubuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di bawah engulfment seperti itu, kulit tubuh Qin Yichen menjadi pucat pasi, jalur garis putih yang sangat rahasia. Di bawah kulitnya, membentuk jalur pola aneh, sangat ajaib. Dengan penyerapan Qin Yichen, air yang dalam di wilayahnya juga berangsur-angsur memudar. Jelas, energi di dalamnya diserap ke dalam tubuh Qin Yichen. Tapi itu upaya setengah jam. Yunjun di sisi Qin Yichen telah menyerap, dan air yang dalam di daerahnya menjadi sangat jernih. Dengan terbukanya matanya yang indah, tampak ada kilatan cahaya putih di matanya. Jelas, dia telah mendapatkan banyak saat ini. Setelah membuka matanya yang indah, pandangan Yunjun mengarah ke lokasi Qin Yichen. Saat ini, yang terakhir masih berlatih, tetapi dari air yang dalam yang berangsur-angsur menjadi jernih di sekitarnya, terlihat jelas bahwa dia akan diserap. Yang sedikit mengejutkan Yunde Jun adalah bahwa saat ini Qin Yichen, siluet seluruh orang, terbungkus dalam kepompong cahaya putih. Orang ini, apakah dia terlalu kuat? Melihat kepompong cahaya putih di sekitar Qin Yichen, Yunjun tidak bisa menahan nafas. Meski energi di dalamnya sangat agung, namun juga sangat berguna untuk kultivasi mereka. Bahkan banyak orang yang beruntung dibantu oleh energi ini ketika menembus tingkat suci. Tetapi Yunjun juga tahu bahwa dia dapat menyerap berapa banyak juga terkait dengan bakat, daging, dan bakat bawaan pembangkit tenaga listrik. Sebelumnya, dia menyerah kepada Qin Yichen tentang satu area Zhang karena dia tahu bahwa area itu terlalu besar untuk dia serap. Tetapi Qin Yichen menyerap sebagian besar energi dari kolam raksasa ini sendirian. Menggores. Di bawah tatapan Yunjun, air yang dalam di kolam raksasa itu berangsur-angsur menjadi jernih. Kepompong cahaya tiba-tiba memecahkan jalur retakan. Kemudian, retakan itu meluas dengan cepat, dan akhirnya kepompong cahaya itu pecah dan terbuka. Untuk jalur sinar cahaya putih, berbaurlah dengan siluet ramping itu. Siu. Saat kepompong cahaya pecah dan terbuka, mata tertutup Qin Yichen juga tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, kedua roh putih itu meledak seperti zat, meledakkan danau yang jernih di depan kabut. Melihat Qin Yichen yang telah mundur dari kultivasi, Yunjun dapat merasakan bahwa napas yang terakhir tampaknya telah meningkat. Meski belum mencapai titik semisakral, itu jelas sedikit lebih kuat. Kamu sepertinya telah belajar banyak. Melihat Qin Yichen, Yunjun hanya bisa menghela nafas. Sedikit, Qin Yichen mengayunkan tinjunya. Meskipun dia menyerap energi dalam jumlah besar, dia tidak merasakan peningkatan yang nyata. Jika bukan karena penempaan awal, tubuh agungnya sedikit lebih baik, dan dia bahkan tidak memilikinya. Perasaan. Saat ini, dia masih memiliki salah satu sakit kepala yang paling potensial. Hari ini, dia sudah menjadi puncak teratas, dan jika dia melepaskannya, dia akan berani melawan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, Qin Yichen sekarang sedikit ragu. Dia merasa telah mencapai kemacetan di jalan marsial Dao. Pembangkit tenaga Sein level, harus memiliki Sein Wei. Sein Wei adalah percepatan dari pencapaian hebat. Pada langkah ini, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga puncak yang terperangkap di dalamnya, dan mereka tidak dapat menerobos seumur hidup. Qin Yichen, meskipun kekuatan pertempurannya sangat kuat, jauh lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik di level yang sama, tetapi pemahamannya tentang potensi masih sangat dangkal. Bahkan, dalam hal potensi, dia bahkan tidak sebaik beberapa orang jenius. Jika tidak mungkin mengumpulkan potensi, saya khawatir dia juga akan terjebak di puncak tertinggi. Li Yuanba ada di tempat itu. Dia seharusnya menyempurnakan, kan? Alis Qin Yichen terjalin erat. Tidak ada yang bersukacita dalam merampok energi agung. Tetapi di matanya, dia terlihat sangat sedih. Di antara pembangkit tenaga listrik yang dia kenal, Li Yuanba tidak diragukan lagi adalah yang tumbuh paling cepat. Yang terakhir, ketika berada di alam kekaisaran, menyentuh potensi. Dapat dikatakan bahwa selama latihan normal berlanjut, Li Yuanba telah menjadi pembangkit tenaga suci hampir tanpa ketegangan. Namun, dibandingkan dengan itu, persepsi, potensi, Qin Yichen tidak diragukan lagi tak tertahankan untuk dilihat. Dia sekarang berada di level puncak, dan dia bahkan tidak mengetahui potensi dirinya sendiri. Hai, sambil memikirkan Qin Yichen, dia tiba-tiba merasa ada gelombang samar datang dari bawah, dan gelombang itu sepertinya mengandung rasa yang sangat keras. Altar akan ditutup, keluar dari sini. Dalam kecurigaan Qin Yichen,
Suara Yunjun sudah berdering. Segera, jari-jari kaki yang terakhir berada sedikit di atas air yang dalam, berubah menjadi bayangan yang indah, dan terbang menjauh dengan cepat di luar celah. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Nyatanya, dia sangat penasaran dengan kedalaman air dan ingin menjelajahinya. Dan, meskipun saya tidak tahu mengapa Jinran tidak datang untuk mengganggunya lagi, begitu dia keluar, dia harus menghadapi kemarahan yang terakhir. Jika hanya Jinran, Qin Yichen mungkin tidak terlalu khawatir. Namun, di belakang yang terakhir, ada emas tahap menengah suci yang pertama kali dikalsinasi. Selain itu, 4 pembangkit tenaga suci yang dibawa oleh keluarga Yunling dan Jinyan telah menyinggung 3. Begitu mereka keluar, bahkan jika mereka tega melindunginya, saya khawatir akan sulit menghentikan pembangkit tenaga suci ini. Tabrakan. Saat ini, Wang Jutaan tidak lagi sepi seperti sebelumnya, dan air yang dalam sepertinya mendidih. Itu terus menimbulkan jalur gelombang besar, jadi sepertinya sesuatu yang menakutkan di dasar kolam sedang bangun. Melihat ini, Qin Yichen mengatupkan giginya, berkedip, dan terbang ke arah luar. Siu. Ketika Qin Yichen baru saja datang ke aperture dan hendak keluar, cahaya pedang merah tiba-tiba keluar dari aperture. Bang! Dalam cahaya pedang merah ini, Qin Yichen merasa semua ototnya menegang. Dia hampir tidak ragu-ragu, dan memanggil 10.000 baju zirah, tangannya menyilang di depannya.